Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami Siaran Mistis. Kali ini admin akan menceritakan tentang penghuni kelas malam. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @ceritahoror. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, alangkah bijaknya pemirsa apabila tekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya agar pemirsa di rumah selalu mendapatkan info-info terbaru, cerita yang terupdate setiap harinya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Namanya sekolah, pasti selalu ada cerita horor yang diturunkan di tiap generasi. Dan cerita ini terjadi di sekolahku, salah satu SMA negeri di pinggir kota Semarang. Sekolahku cukup berjarak dengan rumah-rumah warga. Ada sawah di sekeliling sekolah dan hanya ada satu jalan besar untuk akses ke sekolah. Yang paling terkenal di sekolahku adalah cerita tentang kelas 2C, di mana kelas 2 sebenarnya hanya ada dua, yakni kelas 2A dan kelas 2B. Saat itu tingkat kelas masih 1-3. Kelas 2C adalah sebutan kami untuk kelas tak kasat mata yang muncul di malam-malam tertentu. Hal ini didukung juga oleh beberapa warga yang pernah melihat ruang kelas yang lampunya menyala pada malam-malam tertentu. Ada yang menganggap cerita itu sebagai cerita horor biasa. Namun, ada juga yang memang ketakutan sampai tidak ingin berada di sekolah saat matahari tenggelam. Sampai suatu ketika kelas kami baru saja pulang dari acara studi tour. Waktu itu hari sudah gelap dan murid-murid segera bergegas untuk pulang. Tapi tidak dengan Ihsan dan kedua temannya, Toto dan Fajri. Mereka berniat sok jagoan untuk bermalam di sekolah secara sembunyi-sembunyi. Rokok dan minuman alkohol pun sudah mereka siapkan untuk menemani malam mereka. Sesuai rencana, mereka menikmati malam itu tanpa khawatir akan larangan dari orang tua atau guru. Musola menjadi tempat yang nyaman untuk mereka menghabiskan botol minuman alkohol mereka. Sampai saat melewati tengah malam, tiba-tiba listrik seluruh kota mati begitu saja. Mereka bertiga kebingungan dan mencari saklar listrik bermodalkan korek api. Saat itulah mereka sadar bahwa ada sesuatu kelas yang lampunya menyala. Tanpa basa-basi, mereka sepakat untuk pindah dari musola ke kelas itu. Namun sepanjang perjalanan menuju kelas, mereka merasa ada yang aneh. Samar-samar, mereka melihat bayangan-bayangan di balkon kelas. Sebelum sampai ke kelas dengan lampu yang menyala itu, tiba-tiba Fajri berhenti dan meminta untuk pulang. Ihsan dan Toto bingung, namun wajah Fajri terlihat benar-benar pucat. Ia memberi isyarat dengan mengarahkan wajahnya ke salah satu kelas. Ihsan dan Toto yang juga merasakan tak nyaman lebih memilih untuk buru-buru pergi ke tempat yang terang. Mereka pun memaksa Fajri untuk jalan ke kelas dengan lampu yang menyala di deretan kelas. Sesampainya di sana, mereka pun melihat seseorang sedang berada di dalam kelas. Pak Sunar, petugas penjaga sekolah. Ihsan ingin bergegas masuk menghampiri Pak Sunar, namun Toto dan Fajri buru-buru melarangnya. "Pulang! Pokoknya kita pulang," perintah Toto. Melihat kedua temannya sepakat, Ihsan pun tidak bisa menolak. Saat itu wajah Toto dan Fajri benar-benar pucat. Saat meninggalkan sekolah, barulah Toto berani cerita pada Ihsan. Kalau itu Pak Sunar, kenapa dia nggak punya kaki? Lain dengan Toto, Fajri mengatakan hal yang berbeda. Terus anak-anak yang ngerayap di langit-langit kelas itu apa? Cerita ini diceritakan oleh mereka bertiga 1 minggu setelah kejadian itu.
Selama 1 minggu itu mereka mengalami sakit dengan demam yang tinggi. Saya juga ingat, Fajri bercerita bahwa selama sakit ia selalu didatangi sosok murid pucat bermata satu dan berambut panjang di langit-langit rumahnya. Katanya, itu adalah sosok yang sama dengan yang ia lihat salah satu ruang kelas sebelum sampai di kelas dengan lampu yang menyala. Demikian cerita pendek yang bisa admin persembahkan untuk pemirsa di rumah. Terus dukung channel kami dan jangan lupa tonton terus video kami setiap hari. Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.